Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, Pendidikan Akuntansi 2018, Universitas Negeri Jakarta, yang terdiri dari saya, Sufaira Nur Faragila, Vini Nur Asteria, dan Cica Anggraini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi etika diskriminasi pekerjaan. Nah, di sini kami akan membahas materi yang pertama ada pengertian etika diskriminasi pekerjaan, yang kedua sifat diskriminasi, yang ketiga bentuk diskriminasi, yang keempat ada tingkat diskriminasi, yang kelima ada diskriminasi, utilitas, hak dan keadilan, yang keenam ada tindakan afirmatif, dan yang terakhir ada contoh kasus diskriminasi pekerjaan. Yang pertama akan dipaparkan oleh Vini. Kepada Vini dipersilahkan. Ya, yang pertama yaitu pengertian masalah diskriminasi. Menurut Abdul Khalil, masalah merupakan suatu bagian kecil dari kehidupan. Setiap manusia pasti pernah mempunyai masalah dan juga menghadapinya yang berasal dari diri sendiri maupun yang berasal dari sumber orang lain. Nah, untuk pengertian diskriminasi yaitu suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Jadi, masalah diskriminasi yaitu suatu bentuk masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia yang berlaku tidak adil pada makhluk hidup lainnya. Next. Selanjutnya yaitu ada sifat diskriminasi. Diskriminasi dalam pekerjaan dapat merugikan bagi setiap orang yang didiskriminasikan tersebut. Nah, ada tiga dasar elemen yang melakukan diskriminasi ini. Yang pertama yaitu keputusan yang merugikan seorang pegawai atau lebih karena bukan didasarkan pada kemampuan yang dimilikinya. Misalnya dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, yaitu senioritas atau kualifikasi-kualifikasi yang secara moral dianggap tidak sah. Yang kedua yaitu keputusan yang sepenuhnya atau sebagian diambil berdasarkan prasangka rasial atau seksual. Ini tuh sikap lain yang moral tidak benar terhadap anggota kelompok tertentu di mana pegawai tersebut berasal. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu keputusan yang memiliki pengaruh negatif atau merugikan kepentingan pegawai yang mungkin dapat mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan, kesempatan memperoleh kenaikan jabatan, atau gaji yang lebih baik. Next. Selanjutnya, yaitu ada bentuk-bentuk diskriminasi. Kita dapat memperkirakan apakah institusi melakukan diskriminasi atau tidak dengan cara melihat indikator statistik bagaimana distribusi anggota kelompok tersebut dalam institusi yang bersangkutan. Nah, ada dua perbandingan yang bisa membuktikan distribusi semacam itu. Yang pertama yaitu melakukan tindakan diskriminasi dengan sengaja atau dengan sengaja dan sadar. Ini tuh merupakan berdasarkan prasangka pribadi orang lain atau anggotanya. Yang kedua yaitu tindakan diskriminasi yang merupakan bagian dari pelaku yang terpisah atau dari seseorang yang tidak sengaja dan tidak sadar melakukan diskriminasi terhadap orang lain karena dia menerima dan melaksanakan praktik-praktik kepada masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Sufaira. Selanjutnya ada tingkat diskriminasi. Tingkat diskriminasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada perbandingan penghasilan rata-rata, yang kedua ada perbandingan kelompok penghasilan rendah, dan yang ketiga ada perbandingan pekerjaan yang diminati. Yang pertama, perbandingan penghasilan rata-rata, yaitu merupakan perbandingan atas keuntungan rata-rata yang diberikan institusi pada kelompok yang terdiskriminasi dengan keuntungan rata-rata yang diberikan kepada kelompok lain.
yang mencerminkan berbagai kesenjangan yang berkaitan dengan ras, gender. Yang kedua, ada perbandingan kelompok penghasilan terendah, yaitu perbandingan atas proporsi kelompok terdiskriminasi yang terdapat dalam tingkat pekerjaan paling rendah dengan proporsi kelompok lain dalam tingkatan yang sama. Seperti tingkat kepemilikan kelompok minoritas di Amerika Serikat yang memiliki penghasilan rata-rata yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu perbandingan pekerjaan yang diminati, yaitu merupakan perbandingan proporsi dari anggota kelompok terdiskriminasi yang memegang jabatan lebih menguntungkan dengan proporsi kelompok lain dalam jabatan yang sama. Diskriminasi pekerjaan dapat dinilai dan dibuktikan dari diskriminasi kelompok minoritas, rasial, dan seksual. Selanjutnya yaitu diskriminasi utilitas hak dan keadilan. Diskriminasi utilitas hak dan keadilan ini merupakan argumen yang menentang adanya diskriminasi pekerjaan. Yang pertama yaitu diskriminasi utilitas. Diskriminasi argumen utilitas ini menentang diskriminasi rasial dan seksual yang didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas masyarakat akan optimal jika pekerjaan diberikan berdasarkan kompetensi seseorang. Pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, menurut argumen ini, memerlukan keahlian dan sifat kepribadian yang berbeda jika kita ingin agar semuanya di organisasi tersebut melakukan kegiatan seproduktif mungkin. Lebih jauh lagi, orang-orang yang berbeda juga memiliki keahlian dan kepribadian yang berbeda juga. Jadi, untuk memastikan agar pekerjaan bisa dilaksanakan seproduktif mungkin, maka semuanya harus diberikan pada individu-individu yang ahli dan berkepribadian yang paling kompeten pada suatu bidang tertentu. Sejauh pekerjaan didesain bagi individu tertentu berdasarkan kriteria yang tidak berkaitan dengan kompetensinya, maka produktivitas tersebut akan semakin menurun. Jadi secara garis besar, argumen utilitas ini menentang adanya diskriminasi karena akan terjadi penggunaan sumber daya manusia yang tidak efisien. Yang kedua yaitu argumen hak. Argumen hak secara umum, argumen hak ini berbeda dengan argumen dari utilitas, jadi sering disebut juga argumen non-utilitas yang menentang diskriminasi rasial dan seksual. Salah satunya menyatakan bahwa diskriminasi terjadi karena melanggar hak moral dasar manusia. Misalnya saja menurut teori Kant yang menyatakan bahwa manusia haruslah diperlakukan sebagai tujuan awal dia dilahirkan dan tidak boleh hanya dijadikan sarana saja. Jadi kesimpulannya, prinsip ini tuh menjunjung hak-hak manusia untuk diperlakukan sebagai orang yang merdeka dan sejajar dengan orang lain. Dan bahwa semua individu itu memiliki kewajiban dan moral yang korelatif untuk memperlakukan satu sama lain sebagai individu yang merdeka dan sederajat. Diskriminasi melanggar hak prinsip ini ada dua cara. Yang pertama, diskriminasi didasarkan pada keyakinan suatu kelompok. Diskriminasi pada keyakinan suatu kelompok yang dianggap terlalu rendah dibanding dengan kelompok lain. Dan yang kedua, yaitu diskriminasi menempatkan kelompok yang terdiskriminasi dalam posisi rasional dan ekonomi yang rendah. Jadi secara garis umum, argumen hak ini tuh menentang adanya diskriminasi karena melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu argumen keadilan. Yaitu argumen keadilan, yaitu merupakan argumen non-utilitas yang melanggar prinsip-prinsip keadilan. Diskriminasi yang melanggar prinsip ini dengan cara menutup kesempatan bagi kaum minoritas untuk menduduki posisi tertentu dan berarti mereka tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan orang lain. Jadi secara garis besar, argumen keadilan ini menentang diskriminasi karena mengakibatkan munculnya perbedaan distribusi keuntungan dan beban masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cica. Baik, untuk terakhir tentang tindakan afirmatif.
Nah, afirmatif ini artinya adalah menguatkan atau mengesahkan. Berdasarkan pengertiannya, tindakan afirmatif ini merupakan tindakan yang menjamin bahwa tidak ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti perempuan, orang kulit berwarna lain, orang cacat atau kaum difabel, orang lanjut usia, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari tindakan afirmatif ini adalah untuk menjamin kesempatan kerja yang setara bagi kelompok minoritas dan menghilangkan praktik diskriminatif, menciptakan akses bagi kaum perempuan dan kelompok minoritas di bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik. Untuk menghapus pengaruh diskriminasi yang terjadi masa lalu, banyak perusahaan yang melaksanakan program tindakan afirmatif yang dimaksudkan untuk mencapai distribusi yang lebih representatif atau mewakili dalam perusahaan dengan memberikan preferensi atau keistimewaan pada kaum perempuan dan minoritas. Namun, tindakan afirmatif ini dikritik dengan alasan bahwa upaya memperbaiki kerugian diskriminasi masa lalu, tapi diatasi justru dengan melakukan diskriminasi kebalikan, yaitu dengan memberikan preferensi atau keistimewaan kepada kaum minoritas dan perempuan. Hal ini dianggap melanggar keadilan karena tidak mengindahkan prinsip kesamaan hak dan kesempatan. Tapi di sisi lain terdapat sejumlah argumen yang mendukung tindakan afirmatif. Yang pertama, menginterpretasikan perlakuan preferensial atau khusus yang diberikan kepada kaum perempuan dan kaum minoritas sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang mereka alami di masa lalu. Dan yang kedua, menginterpretasikan perlakuan preferensial atau khusus sebagai suatu sarana guna mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Sementara argumen yang pertama ini atau kompensasi cenderung melihat ke belakang karena memfokuskan pada kesalahan dari tindakan-tindakan masa lalu, dan argumen kedua ini lebih melihat ke depan di mana memfokuskan pada hal-hal yang baik di masa mendatang. Dan selanjutnya tindakan afirmatif. Yang pertama, tindakan afirmatif sebagai kompensasi. Nah, argumen-argumen yang mendukung tindakan afirmatif ini sebagai salah satu bentuk kompensasi didasarkan pada konsep keadilan kompensatif, mengimplikasikan bahwa seseorang wajib memberikan kompensasi terhadap orang-orang yang dirugikan secara sengaja. Namun, terdapat kelemahan argumen ini yang didasarkan pada prinsip kompensasi adalah hanya dari individu-individu yang secara sengaja merugikan orang lain dan memberikan kompensasi hanya pada individu-individu yang dirugikan. Dan yang kedua, tindakan afirmatif sebagai instrumen tujuan sosial, di mana rangkuman argumen kedua ini yang diajukan untuk mendukung program tindakan afirmatif didasarkan pada gagasan bahwa program-program tersebut secara moral merupakan instrumen yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral juga sah. Dan selanjutnya tentang tujuan program tindakan afirmatif. Yang pertama, mendistribusikan keuntungan dan beban masyarakat yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan distributif dan menghapus dominasi ras atau jenis kelamin tertentu atas kelompok pekerjaan yang penting. Yang kedua, menjamin hak yang sama untuk memperoleh kesempatan bagi kaum perempuan dan minoritas, di mana menghapus dominasi ras atau jenis kelamin atau atas kelompok pekerjaan yang penting. Yang ketiga, yang keempat, menetralkan kelemahan kompetitif yang saat ini dimiliki oleh kaum perempuan dan minoritas saat mereka bersaing. Tujuan dasar dari program afirmatif ini adalah terciptanya masyarakat yang lebih adil. Kesempatan yang dimiliki seseorang tidak dibatasi oleh ras atau jenis kelaminnya. Tujuan ini secara moral sah sejauh usaha untuk memperoleh kesempatan yang sama, secara moral juga masih dianggap sah. Dan selanjutnya tentang penerapan tindakan afirmatif dan penanganan keberagaman. Cara untuk memasukkan berbagai pertimbangan ke dalam program tindakan afirmatif ketika kaum minoritas kurang terwakili atau kurang ada keberadaannya dalam suatu perusahaan. Yang pertama, kelompok minoritas dan bukan minoritas wajib direkrut atau dipromosikan hanya jika mereka telah mencapai tingkat kompetensi minimum atau mampu mencapai tingkat tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, jika kualifikasi calon dari kelompok minoritas hanya sedikit lebih rendah
atau sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan kelompok minoritas. Maka calon tersebut atau kelompok minoritas harus lebih diutamakan. Hal ini sebagai upaya pencegahan tindakan diskriminasi. Yang ketiga, jika calon dari kelompok minoritas dan bukan minoritas sama-sama berkualifikasi atas suatu pekerjaan, namun calon dari kelompok minoritas jauh lebih berkualifikasi, maka terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, jika pelaksanaan pekerjaan tersebut berpengaruh langsung pada kehidupan atau keselamatan orang lain, misalnya dalam profesi bedah atau pilot, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut memiliki pengaruh penting pada efisiensi seluruh perusahaan. Misalnya jabatan sebagai kepala pengawas keuangan, maka calon dari kelompok bukan minoritas yang jauh lebih berkualifikasi harus lebih diutamakan. Dan yang kedua, jika pekerjaan tersebut seperti halnya dengan pekerjaan umum dalam perusahaan, tidak berkaitan langsung dengan aspek keselamatan dan tidak memiliki pengaruh penting pada efisiensi perusahaan, maka calon dari kelompok minoritas harus lebih diutamakan. Dan yang keempat, preferensi juga harus diberikan pada calon dari kelompok minoritas, hanya jika jumlah pegawai minoritas dalam berbagai tingkat jabatan dalam perusahaan tidak proporsional dalam ketersediaan dalam populasi. Dan yang terakhir, ada contoh kasus diskriminasi pekerjaan, yakni tentang kasus Aiche, dilema buruh perempuan di Indonesia, dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Di mana dalam kasus ini, terdapat perempuan berusia 25 tahun yang sudah berusaha untuk mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi apa daya, perusahaan justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan. Perempuan tersebut adalah bernama Elita, dan Elita terdesak dan tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Alhasil, dia pun mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya yang berlebihan. Kemudian Elita terpaksa melakukan operasi kuret pada Februari lalu, yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Elita ini hanya satu dari banyak buruh perempuan yang hak-haknya terabaikan oleh Aiche. Sarina, juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokrat Rakyatan atau FSEDAR, yang mewakili Serikat Buruh Aiche menyatakan bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah terdapat 15 kasus keguguran. Pihak Aiche telah membantah tuduhan tersebut. Perwakilan Aiche, Simon Audi, menyatakan bahwa pihaknya sudah melarang perempuan yang sedang hamil untuk bekerja di shift malam. Namun, terlepas dari penjelasan yang diberikan, Aiche tetap mendapatkan kecaman dari berbagai pihak dan bahkan menghadapi aksi boikot. Tapi perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak buruh perempuan tampaknya masih jauh, karena masih banyak perusahaan yang menelantarkan hak-hak buruh perempuan demi mengejar efisiensi dan efektivitas produksi perusahaan. Para pengamat buruh dan gender berargumen praktik penindasan hak buruh perempuan merupakan akibat dari pelenggangan budaya patriarki di sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi untuk kesimpulan dari kasus tersebut, ternyata tidak sedikit ya perusahaan yang mengabaikan hak-hak para pekerja, khususnya kaum minoritas, yakni perempuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Mereka lebih mengutamakan mengejar efisiensi dan efektivitas produktivitas perusahaan. Hal tersebut yang menyebabkan tingkat diskriminasi pekerjaan semakin meningkat. Bisa dilihat dari berbagai praktik diskriminasi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Diskriminasi ini merupakan suatu tindakan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Semua manusia tentunya memiliki hak untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Begitu juga dalam hal pekerjaan, karena setiap manusia telah dikaruniakan kelebihan serta kekurangan dan potensinya masing-masing, sehingga mereka juga berhak untuk bekerja sesuai dengan kualifikasi di bidangnya. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.